Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibadallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, qul innal mauta alladhi tafirru fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tidak kering-keringnya lidah kita bertahmid kepada Allah, karena berkat hidayah dan inayahnya lah ringan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini untuk melakukan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Sidang jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya akhir-akhir ini kita mendengar berita duka, berita kematian. Kalau kita buka WA di urona, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan kematian sudah sangat dekat. Apapun penyebabnya, pekeh corona ataupun kan corona, tapi karab di uro dah dengar na berita kematian. Kafa bil mauti mau'idah. Bahkan orang bijak, cukuplah dengan kematian ini menjadi peringatan bagi kita yang mantang udip. Sidang jamaah rahimakumullah. Dan yang lebih miris nom, sebagian yang meninggal adalah para ulama. Dalam catatan nadroh sampai 40 lehedro ulama yang meninggal dalam tun. Menya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan sampai sekitar 700 lebih ulama di Indonesia meninggal dunia. Sidang jamaah rahimakumullah. Ada apa ini? Seakan-akan inilah tanda-tanda kiamat yang pernah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum as-sa'ah hatta yaqbidal ilma wa takassuru az-zalazil wa tuqarribu as-sa'ah wa tuqarribu az-zaman wa tuharul fihil kita. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari yang menggambarkan kepada kita Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah hatta taqbidal ilma. Tidaklah terjadi kiamat sehingga diangkat oleh Allah ilmu. Dalam hadis yang lain digambarkan apa yang dimaksud dengan tabidus sa'ah wa tabidul ilma
inza'ul yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidunal ilma biqaidil ulama. Dalam hadis yang lain digambarkan yang dimaksud dengan yaqbidul ilma, diangkatnya ilmu, itu adalah dengan biqaidil ulama, dengan diwafatkannya banyak ulama. Hatta idza lam yubqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fasallu wa adallu fadallu wa adallu. Sidang jamaah rahimakumullah, hadis ini menggambarkan tentang apabila ulama-ulama telah meninggal dunia, tidak tersisa daripadanya kecuali ulama-ulama yang juhala, ulama yang berbahaya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sampai akhirnya manusia ini menanyakan sesuatu masalah kepada orang-orang bodoh atau ada ulama yang tidak taat, sehingga fatwa yang dikeluarkan tanpa ilmu pengetahuan yang benar. Fadallu fa'adallu, dan mereka ini bisa menyesatkan dan kita pun tersesatkan. Sidang jamaah rahimakumullah, maka di akhir zaman nanti tidak heran kita kalau kita lihat banyak ulama-ulama yang solih, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang tegar memperjuangkan kalimatul haq, itu diwafatkan oleh Allah dengan tanda Allah mengangkat ilmu, dan ini musibah besar. Sampai di Aceh gadah ulama yang soleh-solih dan tinggal ulama-ulama yang bisa menyesatkan kita. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau ini sudah terjadi, bahkan ini tanda-tanda kiamat. Yang kedua, wa takassuruz zalazil, kata Rasulullah, makin banyaknya gempa bumi. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam riwayat digambarkan di zaman Rasulullah, para sahabatnya hanala gempa. Pernah sekali di zaman Umar bin Khattab terjadi gempa, beliau keluar dari masjid dan mengatakan, kalau berdoalah, bertobatlah, kalau terjadi gempa sekali lagi saya akan meninggalkan Madinah ini. Sidang jamaah rahimakumullah, artinya jarang-jarang orang jeh gempa menyana si gogo dan menyakana merasa ketakutan dan menyatakan nyo harus bertobat lah. Bak tanya lewat yo tiat gempa hana di Aceh napak lain, hana di Indonesia di negara lain. Artinya gempa sangat banyak, dan ini juga gambaran telah akan taqumus saah, akan terjadi kiamat. Bahkan menyadari badan geologi mengatakan sebenarnya na gempa cuman tanya hana terdeteksi, yang raya diprediksikan akan terjadi dan makin sering. Ini bukanlah tanda-tanda kiamat. Wa takassurul qital, cukuplah ke peperangan, kejahatan dino hana makrikri. Luar biasa kejahatan sekarang. Dulu kita hanya dengar ayah ipoh anu atau mah dia tindai kayak pohon dino ana ipoh mai ipoh ayah, dan caranya cukup sadis, kemaksiatan luar biasa. Dulu tidak kita lihat, ini terjadi sangat sering, sehingga dalam riwayat lain dikatakan sering banyaknya kazab, orang-orang yang menipu. Lihat kajino berita-berita yang hana datu yang tah yang betul, yang tah yang kon, yang tah hawa, yang kan hawa. Truk hawa bisa menyangka betul yang kah hawa. Hana datu oleh, karena banyaknya orang yang menipu saat ini. Jangan Rasulullah cukup jarang.
Jaman nek dah pi rojeh si dro-dro na yang semenget. Nan pi yang cukup hina orang semenget. Lawitnya kayak semenget tenang mentang. Hana masalah. Bahkan viral lagi. Nyo cukup mengerikan, berarti tanda-tanda kiamat sudah dekat. Apa yang perlu kita cok hikmah? Persiapkan diri. Akan datang kiamat kubro maupun kiamat sugro. Baik itu akan datang kiamat besar yang kita berdoa na'udzubillah kita melihatnya. Karena Rasulullah mengatakan hendaknya kita bermohon pada Allah betakalan kiamat. Teplah bungo bekah mandu iro ilaut na'udzubillah. Allah menggambarkan bagaimana kalau kiamat terjadi, orang bisa yang hamil melahirkan kena ketakutan. Orang berjalan sempoyongan dan uremplung hana tunai menya na wate tsunami dik dah kalon. Dong kebetulan suami Banda Aceh. Dik dong kalon kiban roh hana peduli masing-masing gedro-dro. Itu gambaran kecil dari kiamat. Menyebibit kiamat, na'udzubillah kita berada di dalamnya. Maka nanti di akhir zaman urang-urang soleh ke umat mandu. Dan berdoalah kita jangan ketemu dengan kiamat kubra. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam kitab akidah dikatakan ada juga kiamat sughra. Punya kiamat kecil itulah kematian. Sidang jamaah rahimakumullah. Kematian yang terjadi saat ini sehingga hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Menyaureng psikologi kematian digambarkan lagi. Kematian itu ketika ada semua organ tubuh kita tidak berfungsi, nyankeh kematian. Maka mereka meneliti urang na leboh cara menghilang dari kematian. Yang pun dipegah kematian kita cemas terhadap predator, cemas terhadap penyebab kita mati. Ada mangsa yang menyebabkan kita mati. Apakah itu orang yang ingin membunuh kita maupun kejadian yang bisa kita mati seperti kecelakaan atau virus lagi orangnya. Kita menghindar dari virus. Ini perilaku orang melihat kematian. Yang kedua ada prediktor yang kita diprediksikan mati. Nyodron hana drepli. Bak penyakit kamu macam-macam penyakit belum yang kadifonis mati. Nyok kanker dron. Hana trip itu juga orang akan takut dengan kematian. Belum yang dihukum mati pada tanggal sekian, jam sekian drone akan didimbak mati. Yang cukup ya. Dan juga ada yang karena realita. Kau umu katuha yang kala-kala di samping wiunan kabih mendu. Ngongon goknya yang selaya ke hanale. Yang pun ada rasa kematian. Sidang jamaah rahimakumullah. Urang barat ibegah menyenal heboh caranya adalah melupakan atau mencari kesibukan lain supaya kita tidak cemas karena kematian itu akan datang, atau menghindar dari kematian lagi tak masker atau taplung dari kematian supaya kita tidak takut dengan kematian. Sidang jamaah rahimakumullah, beda dengan orang Islam. Rasulullah mak sabuh hadis dikatakan aksiru zikru hadimul lazzat. Kata Rasulullah, aksiru zikra hadimul lazzat, yakni al-mauta. Hadis riwayat Tirmizi mengamparkan geked buat Rasulullah gedanyo be ya mati, bahkan geyu ingat-ingat mati. Aksiru zikru hadimil lazzat, banyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan. Sidang jamaah rahimakumullah, matinya relah mandu. Kenikmatan yang kita miliki hancur semuanya dan berhenti seketika. Harta yang kita miliki hana yubli, kamati itu ke pulau. Anak yang hana peduli le. Dan semua kehidupan kita, sehat badan tayo, nyahana le. Maka geyubu Rasulullah aksiru. Belele tak ingat hadimul lazzat.
yang menghancurkan kelazatan kehidupan dunia. Sidang jamaah rahimakumullah, urung le tua dengan mati, maka kekhen lazat padahal kekhen Rasulullah. Nyo hadisnya panjang, longkohlah hadisnya. Bak sambung masa Rasulullah menggambarkan khatun Nabi sallallahu alaihi wasallam khatul murabba'an. Rasulullah gegambar garis put persegi panjang. Napa posisi ya kotak lah menyata gambarkannya napa boh. Gegambar oleh Rasulullah. Dilanjutkan wa khattan khuttatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Di tengah-tengah gegambar. Min janibihi alladzi fihi alwasati wa qala hadzal insan. Jadi jibak garis ujungnya getarik tumbuh dari garis put persegi pun. Digambarkan oleh Rasulullah. Put posisi pun itu adalah ajal. Getanya yang pasti mati. La yuakhiru sa'atan wa la yuqaddim. Tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Pasti mati ya. Hana uronya singa, hana ubud, oteh tuha, hana agama mana enong sama entah. Karena sedah Allah tentukan kita pasti mati. Cuman masalahnya pun ada ingat. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dalam psikologi kematian dalam keislaman, ya, dalam perspektif Islam, yang pertama kita harus yakin mati itu pasti. Dan itu kehendak Allah. So pegah corona, nasi urang mati hana corona, nasi urang kai tamong bak piniri sama-sama tamong, sama-sama sakit, sama-sama kritis. Sidro hodip, sidro mati. Berarti yang mematikan itu bukan corona, bukan elit global yang menentukan kita mati. Nyoka salah persepsi lah dong. Letak dah baca nyansang-sang elit global. Ya yato mati dah. Tidak, Allah yang menentukan kita mati atau hidup. Tugas kita berusaha untuk sebaik-baiknya tidak menyebabkan kita mati. Juga Allah memelihara kehidupan penting. Bagaimana kita untuk selamat penting, tapi kematian itu pasti harus kita siapkan. Maka dikatakan Rasulullah yang kedua, karena kita sering lupa. Nyo menyangka lagi, tak ingat mati. Waktu tak jenazah tanya umat menyalong tu ibu berurung ibu tamong lah uruk kiban tak ingat mati. Tengah dah ceramah lagi, tengah dah duduk dalam masjid ingat mati, bantah duit. Segera kematian itu kadang kedua dah yo. Ayah tanya le euro 7 euro 10 euro kali ya. Sidon 2 ton. Pulau dayong menyekam mati. Maka dari itu sidang jamaah rahimakumullah, mari kita ingat-ingat kematian ini. Dia akan datang dan kita harus mempersiapkannya dengan matang. Dalam sebuah riwayat dikatakan, urang dalam kubur lebih panjang udip nibak di dunia yo. Padum naumu gedeo. 60 ton, 70 ton, 80 ton mati kok ya. Urang dalam kubur dinona sampai 100 tahun bahkan 1000 tahun sudah mendiam dalam kuburan. Artinya kehidupan dalam kubur jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan tanyo di dalam dunia. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, yang kata persiapkan untuk kematian. Seandainya tanyo dalam kubur, apa yang telah kita siapkan? Maka dalam kesempatan yang singkatnya, mari kita sama-sama mempersiapkan. Yang tak boleh as-salah. Hendaknya kita berdoa Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Hendaknya bak kita yang mati untuk husnul khatimah. Dan yang kedua, yang menemani kita adalah amal kita, solat kita, bacaan Quran kita, harta yang telah kita sumbangkan. In qata'a amaluhu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin.
Dikatakan oleh Rasulullah menyangka mati kaputuh mandu kecuali 3 perkara. Harta silakan, benar sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua ilmu, menyana ilmu. Tak perlu paling tidak anak rayo bejit alih bawa jaro rayo. Oh na TPA je no. Tiga-tiga dah cek. Supaya dihna perhatian umatnya anak yang menyajid ibut pahala ke rayo. Karena kita yang memfasilitasi dia dan kita yang mengajarkan dia. Punya anak dia solat nyan karena gedayo. Sungguh pakan long ingatkan solat. Nabiullah Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Hana lain dilaki oleh Nabiullah setelah akidah kepada anak-anaknya, muqimas shalah wa min zurriyati. Laki tolong ba Allah supaya saya menjadi orang yang tetap menjalankan solat dan anak-anakku. Seakan-akan Allah mengatakan menyana anak taat itim jauh masjid, idengar azan ijak masjid nyan karena ayah dia. Menya subuh na urang jak sembayang hino. Na anak muda ijak sembayang nyan karena ayah dia sembayang roje. Tapi sebaliknya, kalau anak min anale ijak sembayang dengar azan, lalai dia nyan pih karena ayah hanai puruno. Ayah tidak memberi contoh seperti Nabiullah Ibrahim untuk berdoa dan mengatakan, hai kazan pemati TV, hai kasubuh budah. Kalau dia tidak solat, yang pertama kali tanggung jawabnya urang agam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ar-rijal. Dalam hadis ini dikatakan ar-rijal, dan kamu anak laki-laki mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu bertanggung jawab terhadap orang yang ada di rumahmu. Apa yang ditanggung jawabnya? Ekonominya juga agamanya. Sidang jamaah rahimakumullah. Semoga ini menjadi perhatian kita, dan ketika kita meninggal nanti anak-anak kita masih ingat. Tapi anak berharap bak manusia. Bak draw tu. 2 lega diingat. Kadang-kadang kata wah diingat le 3 lega. Tapi menyana amai tanya di dunia. Amallah yang menemani kita di dalam kubur. Quran yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, amal-amal soleh yang telah kita lakukan, dialah yang menemani kita selama kita dalam kubur, yang boleh jadi lebih panjang hidup kita dalam kubur dibandingkan usia yang kita hadapi di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim.